Pak Mufti silakan. Ya, Itu Assalamualaikum. saya nggak minta. Itu kepala cabang sendiri punya inisiatif itu, mendorong daripada mendukung daripada program istri masuk desa. Benar, Silakan setuju Mufti. Ketua. Ya. Siap-siap marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang terhormat Pak Dirut dan seluruh jajarannya. Kami sampaikan terima kasih atas paparan yang cukup komprehensif dari hulu ke hilir, yang ini membuktikan bahwa ada keseriusan dari PLN untuk bagaimana menghadirkan listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertama, sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menanggapin dulu beberapa hal, yaitu soal saya tadi tertarik soal apps. Karena kebetulan apps ini masuk di salah satu daftar pertanyaan saya, tapi di nomor terakhir sebenarnya. Cuman dari sini, kenapa saya mau tanyakan dalam satu daftar pertanyaan saya, karena banyak sekali keluhan masyarakat soal apps ini. Tapi Pak Heru tadi menyampaikan bahwa ini ada peningkatan yang luar biasa, 4,9, ya kemudian downloadernya 5,2 mil dan sebagainya begitu. Nah, maka harapan kami Pak Dirut ke depan dalam apa namanya mendapat informasi, karena ya saya tahu Pak Dirut kesibukannya luar biasa sehingga tidak mungkin menyaring apa informasi satu-satu dari staf Bapak begitu. Nah, tapi harapan kami ya tapi tentu kami apresiasi atas inovasi ini Pak begitu, karena kami tidak menafikan bahwa bikin aplikasi tidak mudah begitu dan tidak murah juga begitu. Tapi harapan kami bisa lebih cermat dalam mendapat informasi dari bawahan, termasuk kalau sempat Bapak buka-buka media sosial. Awalnya sebenarnya dari masyarakat kami di daerah, tapi kan kamu tidak mau percaya dari satu dua orang. Kemudian kami buka di media-media sosial dan ternyata banyak sekali masyarakat kami yang merasa banyak keluhan ketika apa namanya menyampaikan di situ lambat, kemudian sering down sistemnya dan banyak sekali, dan bahkan saya tadi coba kemudian masuk Bapak sampaikan, saya coba langsung buka tuh aplikasi, bahkan sampai saya kemudian barusan ke kamar mandi sampai apa namanya itu saya belum berhenti. Caranya begini Pak, saya buka aplikasi, klik, kalau gini, pujian kan sudah cukup bagi kita ya kan. Kita ini ibarat kita sakit, bagaimana kemudian kritikan bisa menjadi obat bagi kita kan begitu Pak, agar kinerja kita bisa lebih baik begitu. Nah, kemudian saya coba klik yang apa namanya rating terendah. Tujuannya bukan Pak, tidak ada maksud, sama seperti Bu Ketua tadi, ini adalah bentuk kecintaan kami kepada PLN, tidak ada maksud lain-lain. Bapak juga tahu kami tidak pernah WA Bapak. Salah satu direksi tanya di sini, ada nggak Mufti Anam main-main di PLN? Nggak pernah Pak. Itu harga diri bagi kami setelah kami ada di DPR gitu. Walaupun sebelum DPR salah satu pekerjaan kami berkaitan dengan PLN ya. Nah, kemudian saya buka rating yang satu. Biasanya rating satu itu kalau di e-commerce dan sebagainya atau di aplikasi lain itu yang lama-lama begitu, karena sudah ada perbaikan kan dari aplikator begitu. Nah, mungkin setahun 2 tahun. Tapi ke Bapak coba semenjak Bapak bicara ini sampai saya tadi apa namanya ke toilet, izin ke toilet itu, saya scroll belum berhenti rating satu dan baru semua Pak. Bukan setahun 2 tahun, tapi bulan-bulan ini bahkan begitu. Nanti Bapak cek. Dan keluhannya mohon maaf Pak, bahasa binatang semua di sana Pak. Saya nggak pantas lah untuk sebutkan di forum ini. Maka harapan kami Bapak dalam mendapat informasi untuk bagaimana di apa namanya dicermati dulu, kemudian bagaimana kemudian bisa menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan. Tapi prinsipnya kami apresiasi atas aplikasi ini Pak. Nah, kemudian selanjutnya Pak, yang pertama adalah utang liabilitas PLN ini hari ini bahkan dalam 2 tahun saya catat sudah naik 79 triliun. Kami minta konfirmasinya itu betul atau tidak, Mbak. Kalau kita lihat hari ini liabilitas atau utangnya sudah mencapai 734 triliun, Pak. Nanti kami minta tanggapan dari Bapak itu betul tidak. Nah, maka saya dapat data ini karena izin saya ini juga di Komisi 6 ini kan mitranya banyak. Sehingga kami coba materi ini kami juga dapatkan dari beberapa staf ahli kami untuk bagian mendapatkan data-data yang komprehensif, tapi tentu kami komprehensifkan ke jenengan karena paparan jenengan tadi disampaikan seperti tidak ada keluhan soal keuangan, bahkan apa memenuhi target RKAP begitu. Tapi kok satu sisi anomali dengan data yang kami temukan, yaitu liabilitasnya atau utangnya sudah 734 triliun. Maka kemudian ketika saya perjalanan ke sini jadi kekhawatiran buat kami, Pak. Nah, dengan utang segitu, bagaimana cara PLN memanajemen keuangannya?
Kami tidak mau kemudian rakyat kami dibebani dengan hutang yang segitu besar, kemudian harus menaikkan tarif PLN, Pak. Nah, maka siasat strategi untuk bagaimana menurunkan liabilitas ini seperti apa begitu? Karena beban hutang ini tentu tidak mudah begitu, tidak murah juga begitu, Pak. Nah, kemudian juga skema take or pay, Pak. Nah, skema take or pay ini saya tidak tahu ya, siapa yang menginisiasi adanya skema take or pay untuk bagaimana ternyata listrik ini dipakai atau tidak dipakai harus bayar kepada swasta sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan begitu, Pak. Nah, padahal di banyak sekali apa namanya pola bisnis di negara kita ya, orang ya kalau beli, kita makan di warung, kalau makan baru bayar ya kan. Jadi maksud kami adalah ya kenapa kok harus take or pay, harus dipakai tidak pakai harus bayar. Padahal sisi lain negara kita sedang punya beban hutang yang sangat besar, PLN punya utang yang sangat besar di soal PLN ini begitu, Pak. Nah, saya coba benchmark ke apa namanya satu negara tetangga kita, Pakistan. Hari ini karena beban hutangnya begitu besar, negara itu mencoba keluar dari sistem take or pay, Pak, dengan mencoba untuk bagaimana ya membayar hanya yang membayar hanya yang dipakai begitu. Termasuk juga Vietnam sekarang juga nyoba itu, Pak. Kenapa kita tidak begitu? Nah, sebenarnya IPP ini punya siapa sih? Kok enak ya swasta ini menyewakan menjual listriknya ke PLN dan dijamin dibayar 100% oleh PLN begitu. Nah, maka harapan kami pengen ini bisa dievaluasi agar kemudian tidak menjadi beban yang keberlanjutan bagi PLN. Nah, terus kemudian satu pertanyaan buat kami dan masyarakat kami yang awam. PLN ini kan juga pernah dulu di awal kepemimpinan jenengan di tempat ini saya tanya ya kan. PLN ini sudah difasilitasi negara, juga sudah memonopoli perusahaan listrik di negara kita. Tapi kenapa kok rakyat juga nggak gratis juga, mereka harus bayar juga. Kalau nggak bayar, Bapak dicabut. Saya nggak tahu Pak Darmawan pernah nggak ngerasain rumahnya listriknya dicabut? Nggak tahu mungkin ya. Kalau rakyat kami, dia tidak bayar berapa bulan dicabut, Pak. Negosiasi nggak bisa, harus dicabut. Begitu. Jadi artinya rakyat kami tidak gratis juga. Ini rakyat kami harus bayar, negara memfasilitasi, memonopoli juga. Tapi kenapa kita rugi terus-menerus gitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harapan kami perlu ada jawaban dari Pak Dirut agar ke depan Bapak ketika selesai dari PLN ini tidak menjadi beban moral bagi Bapak begitu. Nah, kemudian soal masalah SPKLU. Bagaimana kemudian banyak sekali orang yang mengisi di SPKLU itu tiba-tiba tarifnya melonjak, Pak. Itu tahu ya jenengan yang satu yang viral itu ya. Itu dari 400.000 tiba-tiba 3 juta begitu, Pak. Wah, itu apa namanya? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, harapan kami ini bisa segera ditangani agar kemudian rakyat kami bisa mengisi di SPKLU dengan tenang, Pak. Nah, kemudian soal tadi RUPTL, Pak. Soal RUPTL ini tadi kebetulan pagi kami rapat dengan Inalum. Nah, Inalum ini sedang membuat smelter baru di Marawa dan juga di Kuala Tanjung yang total kebutuhan listriknya adalah 1.300 megawatt. Ini tentu kebutuhan yang tidak sedikit, Pak. Ini bisa menghidupi kalau rakyat bisa puluhan ribu rumah yang bisa teraliri listrik dengan listrik ini begitu. Tapi yang membuat kami sedih adalah kenapa ternyata itu tidak masuk dalam RUPTL 2025-2034. Lalu saya tanya di Rut Inalum ya kan, Ibu, kapan bikin rencana membuat smelter ini? Apa dalam semalam ini? Tidak. Ternyata sudah 5 tahun dia punya rencana mau bikin smelter. Lalu kenapa kemudian PLN sudah tahu Inalum mau buat hilirisasi di perusahaannya, kenapa tidak masuk di RUPTL? Bapak tadi sampaikan bahwa Presiden, Bapak udah tahu loh pernyataan Presiden kita harus daulat energi, kita harus daulat dari banyak hal begitu. Artinya apa? Hilirisasi adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana kita bisa berdaulat energi, bagaimana kita bisa berdaulat di ekonomi kalau kita tidak punya hilirisasi di industri kita begitu. Tapi kenyataannya tidak ada dukungan dari PLN untuk bagaimana mendorong industri kita untuk tumbuh. Nah, bayangkan Pak, dia ini selama ini merasakan bahwa ketika dia menjalankan usahanya Inalum ini, dia tidak ada toleransi untuk penurunan voltase. Kalau dia turun voltase sedikit saja dari 100%, maka dia harus ngulang lagi yang itu biayanya tidak murah, miliaran rupiah, Pak. Sehingga kemudian ketika tidak efisien, dia tidak bisa bersaing seperti Bapak tahu Krakatau Steel,
Bagaimana hari ini importasi produk dari China, kalau dulu hanya bahan baku, sekarang sudah dalam bentuk konstruksi, Pak. Jadi rakyat kita sekarang pembangunan di dalam negeri hanya jadi penonton. Di dalam negeri mereka hanya tinggal dirangkai kayak Lego begitu saja, Pak. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi di Inalum yang hari ini masih berdaya. Nah, dan jangan sampai itu terjadi karena keteledoran PLN tidak mampu untuk bagaimana menghadirkan energi yang yang cukup bagi mereka. Dan juga yang kedua, tadi sempat kami tanyakan juga, jangan sampai kemudian karena mengikuti instruksi presiden, kemudian menomorduakan rakyat. Bagaimana kita lihat hari ini kebutuhan listrik di luar Jawa sangat kurang, ya kan? Bahkan di Jombang aja hari-hari ini Bapak tahu ya sering mati, biar pet begitu. Di luar Jawa, Aceh beberapa hari mati dan tidak ada kejelasan. Ya kemudian ya ada alasan dan sebagainya sudah dijelaskan, tapi artinya sampai sekarang juga tidak selesai. Artinya apa? Di luar Jawa kebutuhan listrik juga masih terbatas. Lalu kemudian kalau harus disalurkan 1.300 megawatt kepada Inalum dengan atas nama kedaulatan tadi itu. Nah, ini jangan sampai terjadi rakyat kami dikorbankan dalam persoalan ini. Maka kami minta nanti paparan komprehensif dari PLN untuk bagian strategi memastikan bahwa Inalum bisa mendapatkan aliran listrik yang cukup tapi juga tidak merugikan rakyat, tidak menelantarkan rakyat yang mereka juga butuh aliran listrik ini, Pak. Nah, kemudian Pak, yang keempat, mohon maaf, ini bukan soal pribadi, tapi ini dalam rangka kami tidak khawatir yang terjadi lagi. Bagaimana di bulan Desember yang lalu, kami banyak buka di media, ada perjalanan dinas, saya tidak perlu sebutkan salah satu direksi di PLN, di tengah situasi bulan Desember adalah bulan bagaimana PLN harus dipastikan dituntut negara, dituntut rakyat untuk menjaga keandalannya. Karena apa? Karena orang sedang berlibur, orang sedang membutuhkan listrik yang cukup untuk bagaimana mereka bisa bersama keluarganya begitu. Tapi kemudian orang yang paling bertanggung jawab di PLN ini pelistirian ke Australia bersama keluarganya dan menggunakan perjalanan fiktif begitu. Nah, saya minta itu sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi dan klarifikasinya. Itu betul tidak? Kalau tidak, tuntut itu medianya, Pak. Karena apa? Mencederai perasaan rakyat. Kami ini bayar listrik kepada negara, kepada PLN tidak murah mereka bayar. Walaupun sudah disubsidi negara. Yang katanya disubsidi negara, saya tidak tahu duit subsidi kemana kan begitu. Nyatanya rakyat kami bayar listrik juga tidak mudah. Lalu kemudian ternyata sebagian uang yang dia bayarkan bukan untuk memastikan keandalan listrik, tapi buat pelesiran, ya kan. Nah, kenapa saya sampaikan sekarang? Ini mau bulan Desember, Pak. Pastikan bahwa jajaran direksi Bapak haramkan pelesiran ke luar negeri, apalagi pakai fasilitas dari PLN, Pak. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah soal PLTSA yang sedang diinisiasi oleh Danantara dan PLN yang membutuhkan dana kurang lebih 91 triliun, Pak. Nah, kemudian dari 91 triliun yang kemudian ternyata biayanya setelah dihitung-hitung harga listrik dari situ adalah 20 sen per kWh. Artinya lebih mahal 4-5 kali lipat daripada pembangkit listrik normal. Nah, yang pengen saya tanyakan, PLTSA ini kemudian nanti ini sebenarnya untuk swasta atau untuk rakyat, Pak? Kami tidak mau biaya yang sudah dikeluarkan sangat mahal yaitu 91 triliun. Kemudian juga biaya listriknya 20 sen per kWh, artinya lebih 4-5 kali lipat daripada listrik pada umumnya. Nah, jangan sampai ini kemudian dibebankan kepada rakyat kami yang hari ini mereka makan besok saja sudah tidak mudah begitu. Nah, kemudian soal tadi juga dibahas soal EBT tenaga nuklir, Pak. Kenapa kita harus bicara soal energi nuklir? Kita punya EBT geothermal saja itu dari 290.000 megawatt itu baru dimanfaatkan 2.700 megawatt, Pak. Nah, kenapa kemudian kita harus masuk ke energi nuklir padahal yang energi yang sudah ada saja hari ini itu sisa banyak. Kenapa tidak dimanfaatkan dari situ saja? Toh juga untuk bagaimana membuat energi dari nuklir juga dampaknya luar biasa. Jangan sampai kemudian karena salah dalam soal teknis kemudian terjadi seperti tragedi Chernobyl dan sebagainya. Maka harapan kami ini bisa dilakukan dengan cermat begitu. Nah, itu saja untuk dari kami, Pak. Maturun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.